Oke, selamat bertemu kembali di pertemuan kedua mata kuliah Manajemen Keuangan. Manajemen keuangan pada pertemuan kedua ini kita akan membahas mengenai nilai waktu dari uang. Jadi, uang itu mempunyai nilai seiring dengan waktu. Konsep dasarnya adalah bahwa setiap individu berpendapat nilai uang saat ini lebih berharga dari nanti. Kenapa? Karena nilai uang hari ini itu jelas real, sudah ada uangnya. Sedangkan kalau nanti yang akan datang masih belum pasti, ada asumsi yang harus dipenuhi. Kita juga belum tentu tahu kondisi di masa yang akan datang. Bisa saja tidak sesuai dengan ekspektasi yang kita harapkan. Karena itu nilai sekarang itu sudah pasti lebih berharga daripada nilai uang yang akan datang. Sama juga dengan kehidupan kita, manfaatkanlah waktu yang sekarang sebaik-baiknya, karena kita belum tentu tahu waktu kita di esok hari atau di akan datang. Jadi gunakan waktu kita sebaik-baiknya. Kemudian yang kedua, bunga adalah sejumlah uang yang dibayarkan sebagai kompensasi terhadap apa yang diperoleh dengan penggunaan uang tersebut. Jadi bila kita punya uang, kita dapat menggunakan uang tersebut untuk berusaha. Tujuannya apa? Tentu saja mendapatkan keuntungan sebagai modal, dan keuntungan itu kita sebut bunga. Kemudian yang ketiga adalah konsep dasarnya. Sejumlah uang diterima dari hasil investasi pada akhir tahun. Kalau kita mendapatkan nilai waktu uang, maka nilainya akan lebih rendah pada akhir tahun depan. Maksudnya adalah bila kita sekarang punya 1 juta, bila kita investasikan misalnya selama sebulan ya, misalnya kita tabung dengan bunga 10%, maka di akhir bulan nilai uang kita akan bertambah, sehingga nilai uang kita yang sekarang 1 juta tersebut akan lebih rendah di akhir bulan, karena di akhir bulan kita sudah mendapat tambahan bunga sebesar 10%. Kemudian yang keempat, jika kita tidak memperhatikan nilai waktu dari uang, maka uang yang akan terima pada akhir tahun depan adalah sama. Nah, bila kita tidak memperhatikan konsep waktu, maka uang yang kita punya sekarang 1 juta taruh di dompet, kita tunggu sebulan tetap aja 1 juta, tidak bisa beranak. Nah, uang bisa beranak kalau kita berusaha, kita investasikan, kita pergunakan. Nah, contohnya kita punya uang 30.000, nilainya akan sama dengan 30.000 kalau kita simpen di dompet. Pada akhir tahun kalau tidak memperhatikan nilai waktu uang, maka nilainya sekarang adalah lebih tinggi daripada uang yang akan kita terima pada akhir tahun depan. Contoh kedua, nilainya lebih tinggi pada 30 pada akhir tahun. Kenapa? Nah, itu tadi ada efek bunganya. Manfaat time value of money. Di sini manfaatnya adalah untuk mengetahui investasi kita berharga atau tidak. Misalnya kalau kita sekarang punya uang 1 juta, terus ada yang menawarkan 1 jutanya saya simpen aja, nanti di akhir bulan kamu dapat 1.100.000. Nah, kan ada keuntungan 100.000 tuh. Nah, mau kita terima apa tidak? Maka pertimbangan kita adalah lihat nilai bunga pada tabungan. Berarti kan keuntungannya berapa tuh? 1 juta, 1.100.000, 10% ya. Nah, bunga di tabungan berapa? Ada 10% nggak? Nggak ada, Pak. Cuma 3%. Berarti investasi tersebut layak untuk dipakai. Benar nggak? Tahan dulu. Lihat resikonya. Resikonya apa nih? Resikonya berapa persen untungnya, berapa persen ruginya. Nah, itu juga perlu kita perhatikan. Sehingga dengan adanya manfaat time value ini, kita dapat
mengambil keputusan sebaik-baiknya dengan mempertimbangkan setiap aspek. Sama juga kan ketika perusahaan kita beli barang di supplier. Nah, kalau kita bayar cash, untungnya apa nih bagi kita? Kalau cash dapat potongan bunga, dapat potongan Pak, misalnya diskon 10%. Nah, kemudian kalau cash kita bayar 10%, kalau nggak dapat diskon. Nah, kan kita bisa hitung. Kalau duit perusahaan kita simpan di bank, bunganya cuma 3%. Kalau kita bayar cash, kita dapat diskon 10%. Nah, maka baiknya kita bayar cash. Tapi kalau saya bayar cash ada untungnya nih. Oh, nggak ada Pak, sama aja ya. Berarti kita bayar secara kredit. Jadi itu salah satu manfaat. Keterbatasannya. Nah, di sini ada keterbatasannya. Namanya kita berspekulasi, berarti kondisi di akan datang belum tentu seperti yang kita perkirakan. Bisa saja meleset karena kita tidak pernah tahu akan kondisi yang akan datang. Itu keterbatasannya. Nah, sekarang ini nilai majemuk. Nilai majemuk dari uang. Nilai majemuk itu maksudnya apa? Orang sering menyebutnya bunga berbunga. Jadi saat seperti deposito, misalnya kita punya uang 1 juta, 1 juta didepositoin satu bulan bunganya 10%. Berarti di akhir bulan kita menerima bunga sebesar 100.000. Nah, 100.000 itu tidak kita ambil, kita tabungin kembali. Jadi deposito kita sekarang nilainya 1.100.000. Nah, itu kena kita deposito lagi, dapat bunga lagi 10%. Nah, bunganya naik, bukan 100.000 lagi, karena nilai tabungan kita sudah menjadi 1,1. Jadi bunga bulan kedua adalah 110.000. Itulah yang dimaksud dengan nilai majemuk. Apa bunga berbunga orang sering menyebutnya. Ini rumusnya adalah Fn sama dengan P kali 1 tambah bunga pangkat periodenya ya. Nah, lihat contohnya. Nah, ini contohnya soalnya. Kita punya uang 1 juta. Nah, bunganya 8%. Waktunya 5 tahun. Maka uang kita 1 juta itu pada tahun kelima, akhir tahun kelima atau tahun ke-6 awal akan menjadi 1.469.000. Rumusnya adalah 1 juta uang kita sekarang dikalikan dengan bunga ditambah 1. Ini satunya sudah rumus ya. Ditambah 1 pangkat 5. Itu hasilnya adalah 1,4. Jadi uang kita 1 juta sekarang kalau kita tabungkan selama 5 tahun dengan bunga 8%, nanti di akhir tahun kelima kita akan menerima sebesar 1,4. Itu kita sebut future value, nilai uang kita di masa yang akan datang. Nah, ini contoh 2. Seorang menyimpan uangnya di bank 1.000 dengan suku bunga 6% per tahun selama 3 tahun atas dengan bunga berbunga majemuk. Berapa pada akhir tahun keempat? Maka kita hitung 1.000 tadi, 1.000 dikali 1 tambah 6%, berarti sama 1,6 pangkat 3. Hasilnya berapa? Nah, bisa dihitung ya. Jadi 1.000 dikali 6% ditambah 1 sama dengan 1,06 pangkat tahunnya 3 tahun. Berarti pangkat 3. Seperti ini kan, 0,8 nya ganti 1,6. Seperti ini. Ininya jadi 0,06, ininya tadi ini jadi 3 tahun. Nah, itu dapat dihitung. Kemudian nilai sekarang, maksudnya nilai sekarang adalah misalnya kita punya uang 1 tahun yang akan datang 10 juta. Nah, kalau 10 juta itu yang 1 tahun akan datang kita nilai sekarang berapa nilainya? Nah, rumusnya kebalikan. Kalau tadi kan dikali, sekarang dibagi. Jadi sama nilainya, nilai uang yang akan datang misalnya 10 juta dibagi 1 tambah bunga. Misalnya bunganya 10%, jadi 1,1 pangkat berapa tahun jaraknya. Kalau 2 tahun berarti pangkat 2. Kalau cuma setahun berarti pangkat 1.
Nah, ini contoh soalnya. Jika nilai 1 tahun yang akan datang 1 juta dengan bunga 5%, maka nilai sekarangnya berapa? 1 juta di akhir tahun. Kalau kita sekarang nilainya berapa? Maka 1 juta dibagi 1 tambah bunganya 5% sama dengan 1,05 pangkat 1. Maka 1 juta dibagi 1,05 hasilnya adalah 960.000. Jadi uang kita yang 1 tahun mendatang itu 1 juta, kalau kita ambil sekarang nilainya hanya 960.000. Kalau dibalik, kalau uang kita sekarang 960.000 dengan bunga 5%, maka di akhir tahun kita akan menerima sebesar 1 juta. Nah, ini contohnya, besarnya nilai uang adalah 1262 yang akan kita terima pada akhir tahun ketiga. Maka rumusnya adalah 1262 dibagi 1 ditambah 0,6% pangkat berapa? 3. Nah, berarti 1262 dibagi 1,06 pangkat 3. Hasilnya bisa kalian cari ya di kalkulator ya. Nah, yang kemudian yang ketiga adalah D, nilai majemuk dari annuity. Jadi nilai majemuk dari annuity ini maksudnya adalah pembayaran yang kita terima setiap tahun. Nah, besarnya selalu sama. Misalnya contoh, kita menerima uang tiap tiap tahun ya. Kita menerima uang tiap tahun nih. Misalnya kita apa ya? Kita dapat uang uang saku ya dari orang tua kita tiap tahun. Ya, tiap tahun kita menerima 5 juta nih. Tahun pertama 5 juta, tahun kedua 5 juta, tahun 5 juta, 5 juta. Misalnya selama 5 tahun. Selama 5 tahun kita menerima uang tiap tahun 5 juta. Nah, sekarang ditanyakan adalah nilai sekarangnya itu berapa tuh? Kalau kita terima uang 5 juta selama 5 tahun, kalau dinilai sekarang itu berapa? Nah, itu yang disebut dengan annuity. Kalau present annuity berarti ya itu kita terima uang 5 juta selama tahun, nilai sekarangnya berapa? Itu present annuity. Kalau future annuity, misalnya kita sama yang tadi konsepnya, tiap bulan terima 5 juta selama 5 tahun, nah nanti di tahun kelima itu uang kita ada berapa. Jadi bedanya present sama future adalah sekarang nilai uang kita jadi berapa, kalau future nanti uang kita jumlahnya berapa. Nah, di sini juga ada rumusnya. Untuk rumus ini karena di slide kurang jelas, nanti akan saya bagikan materi tambahan dalam bentuk Excel, jadi lebih jelas. Untuk sekarang sampai sini dulu. Kemudian di sini ada soal latihan, dapat kalian jawab. Nah, mengenai materi ini, untuk lebih mudahnya kalian dapat memanfaatkan tabel. Jadi semua ada tabelnya tuh, tabel present value. Jadi nilai sekarang itu ada tabelnya. Kemudian future value juga ada tabelnya. Kemudian future annuity itu juga ada tabelnya. Present annuity itu juga ada tabelnya. Jadi kalian bisa cari di internet atau nanti di materi tambahan akan saya sertakan tabel nilainya. Jadi ada 4 tabel, penghitungannya tinggal dikali. Misalnya kita nilai sekarang uang kita 1 juta, 5 tahun yang mendatang dengan bunga 10% itu berapa? Nanti gampang nyarinya, tinggal 1 juta sekarang dikali bunganya 10%, 5 tahun yang akan tinggal cari bunga 10% di tahun kelima. Nah, nanti itu sudah ada otomatis nih nilainya. Sama juga dengan future annuity dan present annuity, lebih gampang dengan menggunakan tabel. Oke, sampai dari saya itu dulu. Nanti kita masuk ke materi tambahan. Terima kasih.